awalnya aku juga nggak terlalu excited nih pas nyobain ini, apakah anakku bakalan suka atau tidak. Ternyata pas aku cobain, anaknya suka, akunya jadi seneng deh masalah gitu. Hai Moms, hari ini aku mau share beberapa produk jadi yang menurutku efektif banget dalam mengatasi masalah GTM anakku. Nah, beberapa hari belakangan anakku lagi GTM nih, udah dicoba gonta-ganti makanan tapi tetap nggak mau. Kemungkinan sih karena dia bosen sama makanan yang aku kasih. Padahal kalau kita coba icip-icip sendiri, makanannya enak ya. Tapi bisa aja anaknya pengen ganti selera atau pengen coba sesuatu yang baru. Nah, kalau udah masalah GTM, momis di rumah pasti udah pernah ngalamin dong. Itu bener-bener bikin kita pusing banget ya. Udah coba masakin A, udah coba masakin B, C, dan D, tetap aja anaknya nggak mau. Nah, berbicara mengenai GTM, itu penyebabnya sih banyak. Bisa jadi karena anaknya tumbuh gigi, itu bisa bikin dia jadi GTM juga. Terus yang kedua, bisa jadi juga karena anaknya mungkin lagi nggak enak badan gitu. Itu bisa berpengaruh kepada selera makan anak. Terus yang ketiga, bisa jadi juga karena anak kita lagi bosen nih sama makanan yang itu-itu saja. Jadi dia pengen variasi yang baru, pengen sesuatu yang beda, yang belum pernah dia coba. Nah, aku nemuin produk jadi yang menurut aku ini efektif banget dalam mengatasi GTM anakku. Awal-awalnya sih sempet ragu, cuman ternyata setelah aku coba, ternyata anaknya mau gitu. Nah, ini produk pertama, abon sapi. Kalau misalkan kita nyari nih, abon sapi itu yang untuk MPASI banyak banget ya macamnya ya. Aku udah pernah nyobain juga yang kemasan yang merah-merah, aku lupa mereknya apa. Terus pas aku cobain ke anakku, ternyata nggak terlalu suka gitu. Nah, awalnya aku juga nggak terlalu excited nih pas nyobain ini, apakah anakku bakalan suka atau tidak. Ternyata pas aku cobain, anaknya suka, akunya jadi seneng deh. Masalah GTM lumayan teratasi saat itu gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu, ini adalah abon sapi dari Granville Abon. Jadi Granville ini mengeluarkan beberapa varian abon, ada yang sapi, ayam, yang lainnya aku lupa, cuman yang pasti itu ada yang sapi dan ayam. Yang paling aku suka yaitu yang abon sapinya ini. Nah, untuk abon sapi itu juga ada dua rasa, ada yang rasa original, yang ini, ada yang rasa spicy. Kalau yang spicy ini pedas. Kebetulan anakku udah nyoba nih dua-duanya. Dua-duanya suka, cuman dia lebih prefer ke yang original. Untuk rasanya ini memang enak sih ya moms, aku juga udah nyobain. Ini tuh rasanya abon sapi gurih yang ada manis-manisnya. Nah, biasanya tuh manis-manis itu adalah kunci untuk mengatasi masalah GTM anak. Kenapa? Karena biasanya anak-anak itu suka yang manis-manis gitu. Nah, kalau untuk yang original ini, dia rasanya gurih, manis, dan kalau kita combine untuk jadi lauk di nasi, dagingnya itu, abonnya itu cepet hancur gitu, nggak terlalu berserat. Jadi anak-anak yang umur 1 tahun ke atas itu kemungkinan akan suka. Biasanya kan anak-anak yang umur 1 tahun ke atas giginya belum terlalu banyak, jadi kalau misalkan ada makanan yang berserat, rata-rata itu biasanya pada nggak suka ya kan. Nah, kalau khusus anakku nih, untuk makanan-makanan yang berserat itu dia biasanya dia lepeh. Contohnya tuh kayak ikan, ayam, daging sapi, padahal kan itu yang penting-penting aja tuh buat pertumbuhannya dia, tapi karena berserat biasanya dia sembur, kalau nggak dia lepeh lagi. Nah, kalau ini, kalau kita makan pakai nasi, biasanya dia akan melting sendiri dengan nasinya, lumayan gampang melebur, gampang menyatu gitu ya, dan tidak meninggalkan serat yang terlalu banyak menurutku, karena aku juga udah nyobain dan ini emang enak moms, trust me, ini emang enak. Terus ada yang spicy juga.
Nah, yang spicy ini anakku juga suka, cuman karena ada pedes-pedesnya, makannya nggak terlalu secepat pakai yang original. Jadi aku lebih prefer kasih dia yang original. Nah, ini daging sapi dari daging sapi pilihan, halal dan no MSG juga. Jadi aman buat anak kita, buat MPASI anak kita, karena dia memang terbuat dari bahan-bahan pilihan. No MSG, yang paling penting sih sebenarnya no MSG ya. Terus ada satu lagi nih produk yang menurut aku emang bantu banget buat nambah selera makannya si Khabib anakku, yaitu kremes ayam homemade. Kremes ayam homemade ini rasanya gurih-gurih asin. Saat kita kasih ke anak kita tuh, misalnya dalam piringnya ada nasi, ada abon, ada sayur, kasih kremes, itu makin mantep dan makin nikmat bun. Aku udah nyobain ke anakku. Untuk 3 produk ini anakku beneran suka. Ini biasanya aku ngasih nggak setiap hari ya, ini selang-selingi aja. Kalau dia lagi bosen sama makanan yang kita bikin, itu biasanya baru aku kasih ini gitu. Terus kalau untuk kremes ini sejujurnya aku hampir ngasih ini setiap hari, karena ini emang bantu banget buat nge-booster ya, istilahnya apa sih, buat ngebantu anakku jadi enak nih gitu, karena dia ada sensasi kriuk-kriuknya kan kalau untuk kremes gitu. Nah, yang ini sih menurut aku benar-benar bantu. Ini sebenarnya pelengkap ya, karena yang paling penting itu kan buat makanan kita ada protein hewaninya, ada karbohidratnya, terus ada sayurnya juga. Dan ini sebagai pelengkap untuk menambah selera anak gitu. Terus ada lagi sih yang lain, biasanya tuh aku juga kasih mayones kepada anakku. Ada mayones homemade yang rasanya tuh hampir seperti mayones yang ada di Hoka Bento. Nah, anakku suka banget kalau aku campur dengan sayur wortel dan juga buncis yang dikukus. Dicampur dengan mayonesnya itu nikmat banget dimakan pakai nasi gitu. Terus apa lagi ya bun? Biasanya aku juga suka ngasih dia kentang yang kayak kentang KFC, itu namanya apa sih ya, kentang goreng homemade. Nanti aku kasih link pembeliannya di mana. Itu juga berpengaruh banget buat mengatasi GTM anakku. Jadi kentangnya itu bukan kayak kentang yang apa sih yang kita temukan kayak di supermarket gitu, bukan. Jadi dia kentang yang memang dibikin khusus untuk MPASI dan no MSG, serta bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang alami, jadi cocok untuk anak kita gitu. Oke moms, sekian beberapa sharing dari aku untuk mengatasi GTM anak. Nggak selamanya makanan anak itu yang kayak makanan rumahan kita kasih ke anak terus anaknya mau makan, kan nggak selamanya seperti itu bisa ya, karena anak-anak itu kan beda-beda, ada yang tiba-tiba pengennya seperti ini seperti itu. Jadi kita tugasnya sebagai seorang ibu ya, kita cari aja apa yang kira-kira bisa membantu dia untuk dia tetap lahap makan, tapi tetap harus kita lihat makanannya itu adalah makanan yang sehat gitu. Nah, keunggulan dari produk ini menurut aku juga ini gampang kita bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya buat bekal makan anak di luar, tinggal bawa. Terus kalau nasi kan gampang dicari ya, terus tinggal kasih ini deh gitu. Karena kan biasanya kalau untuk anak 1 tahun ke atas kita agak masih membatasi dia untuk makan makanan yang di luar, karena kan kita nggak tahu untuk makanan yang di luar itu komposisinya apakah takutnya ada micinnya, MSG dan sebagainya ya kan gitu. Jadi kalau ini gampang dibawa, keunggulannya gitu ya, buat bekal kemana aja juga bisa gitu moms. Nah, untuk moms di rumah yang mau coba juga, link pembeliannya ada di bawah. Mudah-mudahan ini bisa jadi ikhtiar moms untuk mengatasi GTM anaknya ya. Oke, sekian sharing dari aku. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat untuk moms di rumah. Dadah. Makan apa, Beb? Abon kesukaan Khabib. Tuh kayak mami yang ngambilin.
Lapar kah, Beb? Oh. Enak ya pakai tangan mommy ya. Mau lagi? Biar mommy yang ngambilin nak. Pakai tangan mommy.